Halo semuanya, kembali lagi di channel Clever Education. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari buku Erlangga Express SNBT Pengetahuan Kuantitatif. Kali ini kita akan berkesempatan membahas materi bangun ruang. Bagi yang memiliki bukunya, silakan dibuka pada halaman 56. Di situ ada latihan mandiri yang di dalamnya ada 5 buah soal. Soal-soal tersebut sudah ada kunci jawabannya, namun tidak disertai dengan caranya. Dan ada beberapa kunci jawaban yang tidak tepat jawabannya. Maka kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mencari jawaban yang benar itu. Dan bagi yang tidak memiliki bukunya, silakan simak video ini sampai selesai. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm dan O adalah titik potong AC dan BD. Jarak titik H ke O adalah, sebelum kita mengerjakan, di sini saya sudah menyediakan sketsa kubus ABCDEFGH dengan ada titik O, itu adalah persimpangan dari diagonal sisi ABCD. Jadi itu tepat di tengah-tengah ya. Kemudian untuk jarak H ke O, di situ saya juga sudah memberikan garis dari H ke O, sehingga membentuk sebuah bangun datar baru, yaitu bangun datar HDO. HDO dengan D-nya siku. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mencari komponen DO dan HO itu bagaimana? Perhatikan di sini bahwa DO itu adalah setengahnya DB. Kita cari DB-nya terlebih dahulu. DB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. Hasilnya adalah 128 atau hasilnya adalah 8 akar 2. Sehingga DB adalah 8 akar 2, sehingga DO-nya 4 akar 2. Kita bisa tulis di sini 4 akar 2, kemudian HD-nya itu adalah rusuk. Rusuk itu panjangnya 8. Maka untuk mencari HO kita bisa menggunakan triple Pythagoras. HO sama dengan akar dari HD kuadrat ditambah DO kuadrat. Kemudian HD kuadrat itu 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya 64 ditambah 32. Hasilnya menjadi akar 96. Atau kita bisa tulis ulang menjadi 4 akar 6. Jadi jawabannya benar ya, yang A. Ini masih relatif mudah apabila kalian memahami konsep tentang trigonometri dan sifat-sifat bangun ruang. Kita lanjut ke nomor 2. Luas alas sebuah balok adalah 306 cm persegi. Jika volume balok tersebut adalah 7.650 cm kubik, tinggi balok adalah, di sini saya sudah mempunyai sebuah sketsa balok yang luas alasnya saya sudah tulis yaitu 306 ya. Ini di sini 306. Nah, untuk rumus luas alas itu terdiri dari sebuah persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Luas alasnya itu 306 sama dengan panjang kali lebar. Sudah, berhenti di sini terlebih dahulu. Kita masuk ke rumus volume. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume balok itu 7.650 sama dengan, nah perhatikan di sini, PL itu adalah 306. Sehingga kita bisa masukkan dengan 306 dikali tinggi. Sehingga tinggi adalah 7.650 dibagi 306. Hasilnya tingginya adalah 25. Ini masih relatif mudah ya. Ini masih kategori anak SD atau SMP ini. Masih mudah. Kita masuk ke nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Baik,
Di sini saya sudah mempunyai sebuah sketsa kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan kemudian panjang rusuknya adalah 6. Kemudian, untuk membuktikan nomor 1 ini benar, kita perhatikan jarak titik B ke garis AG adalah jarak titik B ke tengah-tengah garis AG. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membuat garis dulu dari A sampai G. Di sini sudah saya berikan sebuah garis yang membentang dari A ke G ke B, dan B ke A. Itu membentuk sebuah segitiga. Dan segitiga itu kita bisa gambar ulang menjadi seperti ini, kurang lebih. Di sini A, di sini G, di sini B. Nah, yang namanya garis, yang namanya jarak itu adalah garis yang terbentuk dan membentuk sebuah sudut siku-siku. Maka di sini ada B aksen. Jadi tingginya itu tidaklah di tengah. Tidak tepat di tengah A dan G, tapi di antaranya. Karena apa? Karena A ke B di sini 6, B ke G di sini adalah 6 akar 2. Kalau segitiganya sama kaki, misal di sini 6, di sini 6, maka dia tepat berada di tengah. Nah, karena ini bukan segitiga sama kaki, maka jarak titik B ke garis AG tidak di tengah. Sehingga yang satu salah, mengakibatkan A salah, B salah, dan E salah. Kemudian kita cek nomor 2, segitiga ABG tegak lurus di B. Perhatikan di sini. Yang namanya tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Ada bidang ABCD yang kita konsentrasinya pada sudut B. Apabila sudut B itu diputar mengelilingi B, diputar ke sini, ataupun sebaliknya, dia akan selalu membentuk 90 derajat. Bayangkan kamu ada gagang pintu yang kamu tarik gagangnya, dia akan selalu membentuk 90 derajat. Yang berputar hanya gagang pintunya saja. Sehingga segitiga ABG tegak lurus di B. Itu benar. Mau diputar seperti apapun, dia akan 90 derajat. Kecuali diputarnya ke depan atau ke belakang. Kalau ke kanan kiri, dia akan selalu 90 derajat. Sehingga yang B itu benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sebuah balok ABCDEFGH memiliki panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Jarak titik A ke bidang BDHF adalah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Yang kedua, DF sama dengan 29 cm. Perhatikan bahwa di sini ada jarak titik A ke bidang BDHF. Saya akan buat garisnya membentang dulu. Di sini saya sudah membuat garis hijau untuk sebagai patokan bahwa BDHF itu adalah sebuah bidang datar. Kemudian jarak titik A ke bidang BDHF itu kita bisa ambil caranya seperti ini. Andaikan ada titik di A, kemudian garis ini terhubung ke 4 sudutnya. Berarti dari H ke A, kemudian F ke A, tentu selain itu ada A ke D dan A ke B. Maka kita ambil kesimpulan dulu. Dari keempat sudut itu, yang mana yang garisnya paling pendek? Ya tentu antara kalau nggak D ya B. Sehingga kita bisa mengeliminasi garis H dan garis F. Kemudian dari ke D dan ke B, siapa yang paling pendek? Perhatikan ini. Panjang di sini adalah 16, lebarnya 12. Maka jarak terpendeknya adalah ke AD. Tetapi apakah jarak terpendek itu selalu ke AD? Perhatikan di sini. Di sini bentuknya sudutnya siku-siku, dan kemudian di sini kita nggak tahu berapa, dan sini kita nggak tahu
berapa? Yang pasti, sudut di sini lebih besar daripada sudut yang di sini. Sehingga kita bisa membuat segitiga. Ya, kurang lebih seperti ini. A-nya di puncak, D-nya di sini, B-nya di sini. AD-nya tadi 12, AB-nya 16. Siku-siku di sini. Maka kita bisa triple Pitagoras untuk mencari BD. BD sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 256 ditambah 144. Hasilnya adalah 400. Jadi akar 400 itu adalah 20. Sehingga ada jarak, ada garis yang lain yang membentang untuk menjadikan titik A ke BD ini adalah sebuah tinggi. Nah, tinggi ini kita harus cari menggunakan banyak sekali cara. Salah satunya adalah triple Pitagoras, kemudian aturan sinus, aturan kosinus, tetapi kita jangan jauh-jauh dari situ. Maka, kita perhatikan pernyataan pertama, AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF ini kita sama sekali nggak diperlukan. Karena AF itu bukan jarak terpendek, sehingga yang pernyataan satu ini kita bisa eliminasi. Kemudian, panjang DF. Apalagi panjang DF. Kita butuhnya hanya panjang A ke DB. Maka jawaban yang paling mendekati adalah yang E. Tapi ini sama sekali tidak menuju ke sana ya. Jadi jawaban yang B ini tidak tepat ya. Kita masuk ke nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 3 akar 3 cm. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Baik, di sini ada P dan Q, di mana P itu adalah jarak bidang ACH dan BEG. Perhatikan sketsa yang sudah saya buat. Di situ ada 3 buah garis yang berwarna. Kita ambil yang hijau dan yang merah terlebih dahulu. Bahwa yang hijau ini adalah BEG, yang merah itu ACH. Untuk kalian bisa membedakan ya. Jadi, saya ulangi. Hijau itu BEG, merah itu ACH. Lalu yang ungu itu apa? Ungu itu adalah sebuah bangun datar yang membentang di sela-sela mereka. Jadi di situ ada sebuah bangun datar HO O aksen B. Oke, yang nanti kita akan ulik dari situ. Yang pertama, bidang ACH dan BEG ini adalah bangun ruang di dalam bangun ruang. Sehingga bangun ruang tersebut ternyata setelah dibuat, terbuatlah bangun ruang lainnya. Kemudian untuk mencari jaraknya, kita hanya membutuhkan tinggi dari sebuah bangun datar yang terbentang. Itu bangun datar yang HO, O aksen B. Maka kita gambar ulang. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah bangun datarnya yang ternyata apabila kita perhatikan bentuknya adalah sebuah jajar genjang. Nah, jajar genjang ini komponennya adalah HO, O aksen B. Yang langkah kemudian yang harus kita lakukan adalah mencari panjang O aksen B atau HO, sama saja ya. Itu panjangnya sama. Nah, berarti kita harus mencari diagonal sisinya. Kita ambil salah satu saja, misal di sini DB. DB sama dengan akar dari 3 akar 3 dikuadratkan ditambah 3 akar 3 dikuadratkan. Hasilnya adalah 27 ditambah 27. Hasilnya menjadi 3, di sini menjadi 54. Hasilnya adalah 3 akar 6. Nah, ini adalah DB. Maka DO-nya ya pasti setengahnya, yaitu 3/2 akar 6. Di sini 3/2 akar 6. Di atas juga 3/2 akar
6. Perhatikan kalau luas trapesium, luas jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Maka komponen O ke O aksen itu berapa? Karena O dan O aksen itu adalah sejajar dengan rusuk, maka O aksen, kita tulis di bawah saja ya, O aksen, maka jaraknya adalah 3/3. Sehingga alasnya 3/2/6, tingginya adalah 3/3. Saya tulis di sini. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus luas. Luasnya adalah alasnya 3/2/6, tingginya adalah 3/3. Hasilnya adalah 9/2/18. Atau kita bisa sempurnakan menjadi 9 dikali 3/2/2, yaitu 27/2/2. Ini luas 1. Luas 2, kita akan mengubah perspektifnya. Oke, di sini sudah saya buat perspektif yang berbeda dari jajar genjang HO aksen B. Sama saja ya. Cuman saya ubah yang tadinya berdiri sekarang tiduran. Nah, kemudian komponen selanjutnya yang harus kita cari adalah tinggi. Ya, di sini kita belum mempunyai tingginya, maka kita harus buat dulu tingginya. Tingginya dari sini saja, sama saja kok. Mau dari O boleh, mau dari B, sama saja. Sehingga panjang O ini ke titik ini berapa? Itulah jarak dari ACH ke BEG. Anggap saja di sini ada titik O double aksen. Oke. Dengan demikian kita bisa hitung lagi menggunakan luas 2. Luas 2 sama dengan alas kali tinggi. Luas 1 sama dengan luas 1 sama dengan luas 2 besarnya sama karena bentuknya juga sama. Maka bisa kita tulis 27/2/2 sama dengan alasnya adalah HO aksen. HO aksen itu berapa? Perhatikan pada sketsa yang besar itu, yang A, B, C, D, E, F, G, H. Di situ ada H ke O aksen. Dia membentuk segitiga bersama dengan D, sehingga kita bisa membuat segitiga sketsa ini, yaitu siku-siku di D. D, H, dan O aksen. HD itu rusuk, maka 3/3. DO aksen itu sudah diketahui tadi, yaitu sama saja dengan ini, 3/2/6. Kemudian HO aksennya kita menggunakan triple Pitagoras. HO aksen sama dengan akar dari 3/3 dikuadratkan ditambah 3/2/6 dikuadratkan. Kemudian kita perluas terlebih dahulu. Sama dengan 9 kali 3, 27, ditambah 9 kali 6, 54/4. Jadi kita bisa tulis ulang menjadi 27 ditambah 27/2. Terus menjadi 54 ditambah 27/2. Ini akarnya saya kurang panjang ya. Seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Sama dengan 81/2. Hasilnya adalah 9/2. Atau kita bisa tulis ulang menjadi 9/2/2. Sehingga panjang HO aksen itu adalah 9/2/2. Alasnya adalah 9/2/2 dikali tinggi. Tingginya biarin, karena ini nanti akan menjadi jarak. Kita bisa coret. 9 juga bisa coret. Maka tingginya adalah 3. Berarti kesimpulannya adalah, kita tulis di pojok sini, P dengan Q. P-nya 3, Q-nya 6/3. Tentu lebih besar nilainya Q. Demikian
penjelasan dari bangun ruang. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang trigonometri. Terima kasih, demikian penjelasan.